Konsep penelitian kualitatif disusun oleh Reni Sofia Melati, Elma Elviana Nurussolehah, Farah Nur Nabila, Gala Junaidi, dan Fitria Husna Fadila. Dalam presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang pengertian penelitian, paradigma penelitian kualitatif, gaya penelitian kualitatif, asumsi paradigma penelitian kualitatif, langkah-langkah penelitian kualitatif, desain penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Pengertian penelitian. Pengertian penelitian menurut dari beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Abdul Manap, penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dengan kegunaan tertentu. Nah, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Yang kedua, penelitian menurut Cipto Subandi adalah penyelidikan terhadap sesuatu secara cermat, hati-hati, kritis dengan metode ilmiah untuk mencari fakta-fakta dan data-data guna menetapkan suatu keilmuan atau sesuatu yang ilmiah. Yang ketiga, penelitian menurut M. Mulyadi adalah penelitian merupakan sebuah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu secara teliti, kritis dalam mencari fakta-fakta dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Kegiatan untuk mengetahui sesuatu tersebut secara teliti muncul karena adanya suatu masalah yang membutuhkan jawaban yang benar. Nah, dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa penelitian adalah kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri atas fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Paradigma penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Dan disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Filsafat postpositivisme sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah. Objek alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, jadi tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Jadi, dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah orang atau human instrument yang peneliti itu sendiri. Jadi, untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal dan wawasan yang luas. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Mana adalah data yang sebenarnya? Jadi, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan transferability. Jadi, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek atau alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi atau gabungan,
analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. C. Gaya penelitian kualitatif. Berikut ini merupakan gaya penelitian kualitatif menurut W. Lawrence Naumann, meliputi yang pertama, mengkonstruksikan realitas dan makna kultural. 2. Fokus pada proses dan peristiwa secara interaktif. Yang ketiga, otentisitas adalah kunci. Yang keempat, hadirnya nilai secara eksplisit. Yang kelima, dibatasi situasi. Yang keenam, sedikit kasus dan subjek. Yang ketujuh, analisis tematik. Dan yang terakhir, peneliti terlibat. D. Asumsi paradigma penelitian kualitatif. Menurut Lincoln dan Guba, dalam kurung 1985, merinci 5 D. Asumsi paradigma penelitian kualitatif. Menurut Lincoln dan Guba, pada tahun 1985, merinci 5 asumsi paradigmatik atau asumsi dasar penelitian kualitatif berturut-turut adalah yang pertama, asumsi realitas sosial atau ontologi. Yang kedua, asumsi hubungan peneliti dan tineliti atau epistemologi. Yang ketiga, asumsi peran nilai atau aksiologi. Yang keempat, asumsi bahasa penelitian atau retorika. Dan yang terakhir yaitu asumsi proses penelitian atau metodologi. Langkah-langkah penelitian kualitatif. John W. Creswell dalam bukunya Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches tahun 1994 menyebutkan bahwa tahapan atau prosedur dalam pendekatan kualitatif meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, the assumption of qualitative design, the type of design, the researcher's role, the data collection procedures, data recording procedures, data analysis procedures, verification steps, the qualitative narrative. Menurut Suryana, 2007, langkah-langkah penelitian kualitatif sebagai berikut. Pertama, tahap yang perlu dipersiapkan yakni menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan instrumen penelitian, persoalan dalam penelitian. Lalu pada tahap lapangan, memahami dan memasuki lapangan, aktif dalam kegiatan atau dalam pengumpulan data. Lalu, tahap pengolahan data. Yang pertama, reduksi data, lalu display data, analisis data, kesimpulan dan verifikasi, meningkatkan keabsahan hasil, narasi dan hasil analisis. Selanjutnya, desain penelitian kualitatif. Menurut Afifa, beberapa prinsip penting dalam desain penelitian kualitatif di antaranya yaitu yang poin A, masalah, evaluan, dan kebijakan. Desain penelitian kualitatif pada umumnya merupakan desain penelitian yang tidak terinci, fleksibel, timbul dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Desain penelitian juga lebih bersifat retrospektif, yaitu desain penelitian diketahui secara pasti setelah penelitian selesai. Meskipun para peneliti mendesain penelitian dibantu dosen pembimbing, hasil penelitian masih bersifat sementara atau ad hoc dan masih mungkin berubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang poin B, sampling. Sampling lebih cenderung menggunakan prinsip non-probability sampling. Menurut
Kerlinger yang di dalamnya dibedakan menjadi 4 macam, yaitu A. Purposive, B. Accidental, C. Quota, dan D. Snowball sampling. Penelitian ini disebut sebagai probabilitas karena lebih banyak tergantung dari pilihan peneliti dan juga tujuan penelitian. Jadi, sampling dapat ditafsirkan sebagai pilihan peneliti terhadap beberapa faktor terkait, termasuk aspek apa dari peristiwa apa, dan siapa atau apa yang dijadikan fokus dalam penelitian. Yang poin C, instrumen penelitian. Instrumen penelitian kualitatif pada umumnya lebih bersifat internal dan subjektif, yang direfleksikan dengan peneliti sebagai instrumen. Di samping itu, instrumen penelitian kualitatif mendasarkan pada aspek-aspek seperti bersifat khusus dan berulang kali terjadi, yang berupa paradigma atau tema yang memberikan petunjuk ke arah pembentukan teori. Yang poin D, analisis data. Peneliti melakukan analisis data sejak awal penelitian, bersamaan dengan proses pengumpulan data, bersifat terbuka dan dilakukan secara induktif. Analisis data lebih bersifat terbuka terhadap perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan atas dasar data baru yang masuk atau diterima oleh peneliti. Yang selanjutnya, poin E, jadwal. Lama penelitian tidak dapat ditentukan sebelumnya oleh si peneliti. Pada hakikatnya, penelitian kualitatif dapat terus berlangsung sampai pada suatu saat peneliti sudah tidak memperoleh data baru atau telah terjadi pengulangan fenomena. Berarti penelitian baru dapat diperbolehkan berhenti. Dalam penelitian kualitatif naturalistik, selalu terjadi kemungkinan peneliti menemukan hal baru atau invention, di samping penemuan kembali hal-hal tertentu yang sebenarnya dahulu sudah ada. Yang poin F, hasil akhir. Hasil akhir lebih bersifat terbuka dan tidak membatasi fenomena ke dalam variabel seperti dalam penelitian kualitatif. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang standar yang ditetapkan. Dalam hubungannya dengan data penelitian kualitatif, Sugiono menyebutkan terdapat 4 macam teknik pengumpulan data. Di antaranya yaitu yang pertama, observasi. Menurut S. Margono dan Surya, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek di tempat terjadi, karena penting untuk melihat perilaku dalam keadaan alamiah, melihat dinamika dan gambaran perilaku berdasarkan situasi yang ada. Yang poin kedua, wawancara atau interview. Menurut Surya,
Wawancara ialah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipasif dengan wawancara mendalam. Jadi dapat disimpulkan, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Yang ketiga, dokumentasi. Menurut Surya, dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yang keempat, triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data-data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data. Analisis data merupakan langkah setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan tidak berguna jika tidak dianalisis. Data mentah perlu ditipologikan ke dalam kelompok dan dianalisis untuk menjawab masalah atau menguji hipotesis. Proses analisis data penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Data yang beraneka ragam itu dibaca dengan cermat, dipelajari, dan direduksi dengan jalan membuat rangkuman inti atau abstraksi. Setelah menulis abstraksi, data disusun sesuai tema-temanya. Kemudian dilakukan penafsiran untuk memperoleh temuan sementara, yang secara berulang-ulang perlu direduksi agar mampu menjadi sebuah teori substansi. Konsep analisis data kualitatif itu merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah data, menjadi satuan yang dapat dikelola, mengadakan sintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan membuat keputusan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data kualitatif merupakan sebuah proses yang terdiri dari 1. Mencatat peristiwa yang ada di lapangan dalam bentuk catatan lapangan. Kemudian memberi kode sehingga sumber data dapat ditelusuri. Kedua, mengumpulkan, memilah-milah, melakukan klasifikasi, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan memberi indeks. Dan yang ketiga, berpikir untuk memperjelas kategori data sehingga data yang ada bermakna dengan mencari dan menemukan pola serta hubungan-hubungan dan menemukan temuan-temuan umum. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu analisis dilakukan bersama dengan pengumpulan data dalam proses siklus. Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang memisahkan secara tegas antara proses pengumpulan data dengan hasil analisisnya. Kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memberi makna terhadap data guna memecahkan masalah dalam penelitian. Terdapat model-model analisis data kualitatif. Yang pertama yaitu analisis interaktif dari Millens dan Huberman. Analisis ini memiliki 3 komponen, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen utama yang terdapat dalam analisis data kualitatif harus ada dalam analisis data.
sebab hubungan dan keterkaitan antar tiga komponen itu perlu terus-menerus dikomparasikan untuk menentukan arahan isi simpulan sebagai hasil akhir penelitian. Model analisis interaktif ini dilakukan ketika proses pengumpulan data berlangsung di lapangan dan analisis data dilakukan dalam bentuk siklus. Yang kedua, analisis etnografis dari Spratly. Prinsipnya tidak berbeda jauh dengan analisis penelitian kualitatif yang lainnya, yaitu analisis dilakukan bersamaan dalam proses pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif analisis data ini dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan. Teknik analisis data semacam itu sudah lama dipakai dalam penelitian kualitatif tradisional yang berbentuk etnografi. Karena penelitian antropologi budaya sering dilakukan dalam jangka waktu yang lama, penundaan kegiatan menulis sampai proses pengumpulan data selesai dipandang sebagai kesalahan serius dalam langkah analisis data penelitian. Yang ketiga, analisis data antar kasus. Menurut Jin, dalam studi kasus ganda sering dilakukan dengan 3 cara analisis, yaitu perbandingan pola, penyusunan hubungan kasual, dan yang terakhir analisis time series. Dan yang keempat ada model analisis jalinan. Model analisis jalinan ini berkaitan dengan mengalirnya 3 komponen pokok dari analisis kualitatif, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada proses analisis jalinan ini terdapat langkah-langkah yaitu pengumpulan data, penyusunan reduksi data, yang ketiga sajian data dan penarikan simpulan sementara, yang keempat verifikasi untuk memperoleh kemantapan data, yang kelima jika simpulan kurang meyakinkan dilakukan proses pengumpulan data kembali di lapangan, dan yang terakhir analisis dilakukan secara berulang dan berkelanjutan dengan terus-menerus reduksi data, mengembangkan sajian data, dan menarik kesimpulan serta verifikasi. Yang kelima, ada model analisis fenomenologi dari Bogan dan Taylor. Model fenomenologi ini merupakan analisis yang berusaha mencari pemahaman atau understanding dengan cara melakukan pengamatan partisipasi, wawancara terbuka, dan dokumen pribadi. Metode fenomenologi ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap pralapangan, tahap di lapangan, dan tahap analisis data. Model analisis yang terakhir yaitu analisis komparatif. Pada umumnya terdiri dari 3 persoalan yang sama, yaitu konsep dasar, menemukan tema, dan merumuskan hipotesis, serta bekerja dengan hipotesis kerja. Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Patton membedakan analisis data dengan penafsiran data. Penafsiran data dimaknai dengan memberi arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Terima kasih.